Halo sahabat lansia, semakin hari kemampuan seorang manusia akan cenderung menurun setelah ia melewati masa usia dewasa menuju lanjut usia. Mayoritas seseorang di masa itu akan melaksanakan exercise yang bertujuan untuk mempertahankan kemampuannya. Beberapa kemampuan dasar dan lanjutan yang dimiliki seorang lansia yang bisa diukur diantaranya adalah ADL dan IADL, yaitu Activity Daily Living dan Instrumental Activity Daily Living, yang di dalamnya ada beberapa indikator, diantaranya bagaimana cara lansia melaksanakan kebersihan diri, makan atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain, serta beberapa indikator kemampuan lanjutan, diantaranya mengatur keuangan, melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, serta mengatur penggunaan obat. Melaksanakan penilaian ADL dan IADL akan menentukan penilaian apakah lansia tersebut merupakan lansia yang mandiri secara kemampuan dasar dan lanjutan, ataukah lansia tersebut membutuhkan bantuan orang lain dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Berikut penjelasan definisi, contoh instrumen, dan langkah-langkah yang harus kita lakukan saat melaksanakan pengkajian ADL dan IADL pada lansia. Pengertian ADL dan IADL. ADL atau Activity of Daily Living adalah istilah yang biasa digunakan dalam perawatan kesehatan yang merujuk pada aktivitas perawatan diri sehari-hari pada seseorang. Sedangkan IADL atau Instrumental Activity of Daily Living adalah kegiatan instrumental dari kehidupan sehari-hari yang tidak diperlukan untuk fungsi fundamental, tetapi mereka membiarkan seseorang hidup secara mandiri dalam komunitas. Berikut adalah contoh instrumen ADL dan IADL. Instrumen ADL terdiri dari pengkajian fungsi mengendalikan BAB, mengendalikan BAK, membersihkan diri selain mandi, penggunaan toilet, makan, berubah sikap dari duduk ke berdiri, berpindah atau berjalan, memakai baju, naik turun tangga, dan mandi. Dari pengkajian ADL dapat dinilai menggunakan skor yang sudah ada di instrumen. Jika skor itu dijumlah, apabila jumlahnya menunjukkan angka 20, itu berarti menunjukkan lansia tersebut mandiri. Jika skor 12-19 menunjukkan ketergantungan ringan, skor 9-11 ketergantungan sedang, dan skor 0-8 menunjukkan ketergantungan berat. Sementara, instrumen IADL terdiri dari pengkajian fungsi berbelanja, memasak, mengatur obat, menelpon, mencuci baju, membersihkan rumah atau ruangan, menggunakan alat transportasi, dan mengatur keuangan. Pengkajian instrumen IADL juga dinilai menggunakan skor yang sudah ada di instrumen tersebut. Jika skor yang dijumlahkan menunjukkan angka 16, menunjukkan lansia tersebut mandiri. Jika skor 10-15 menunjukkan ketergantungan ringan, skor 5-9 menunjukkan ketergantungan sedang, dan skor 0-4 menunjukkan ketergantungan berat. Tahapan-tahapan dalam melakukan pengkajian ADL dan IADL. Yang pertama, perkenalan diri. Petugas melakukan perkenalan diri kepada lansia yang akan dikaji ADL dan IADL-nya. Kemudian yang kedua, inform consent. Petugas menanyakan kesiapan, persetujuan, dan menjelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan
ADL dan IADL. Langkah yang ketiga yaitu pelaksanaan pengkajian. Petugas melakukan pengkajian ADL dan IADL sesuai dengan instrumen yang telah disediakan. Nah, kali ini kita akan melakukan role play bagaimana cara seorang pendamping lansia melaksanakan pengkajian ADL dan IADL pada lansia binaannya. Yuk, kita praktekkan. Assalamualaikum Nenek. Waalaikumsalam. Iya Nenek. Betul, dengan Nenek Sunita. Betul. Iya, perkenalkan saya Vicky, perawat balai ini. Iya. Ya, rencananya saya akan melakukan pemeriksaan. Iya. Nama pemeriksaannya IADL dan ADL. Iya. Untuk tujuannya memeriksa kemandirian Nenek. Iya. Ya, Nenek bersedia untuk diperiksa? Iya. Iya. Di sini ada alat instrumennya, Iya. hanya sebuah pertanyaan yang harus dijawab ya, Nek ya. Iya, iya, iya. Oke, dijawab dengan sejujur-jujurnya ya, Nek ya. Iya. Oke. Pertama instrumen ADL namanya. Iya. Apa dari singkatan apa itu ada? Activity daily living. Jadi aktivitas sehari-harinya Iya. bagaimana? Iya, iya. Ya. Pertama ya, Nek ya, mengendalikan BAB atau buang air besar masih bisa mengendalikannya? Masih. Oke. Yang kedua, untuk mengendalikan buang air kecil masih bisa. Bisa terkendali. Iya. Kalau untuk membersihkan diri selain mandi butuh pertolongan atau masih bisa sendiri. Kalau penggunaan toilet perlu bantuan nggak? Tidak ya, masih bisa mandiri. Bisa sendiri. Oke, untuk makan perlu dibantu nggak untuk memotong-motong makanannya? Masih bisa sendiri. Kalau berubah sikap dari tidur ke berdiri, duduk ke berdiri masih bisa. Iya, masih bisa. Oh, boleh coba dipraktekkan Nenek ya? Iya. Coba. Begini. Berdiri. Siap, duduk lagi. Iya. Oke. Kecuali kalau ada keluhan pusing itu tidur. Iya. Kalau untuk berpindah berjalan masih bisa sendiri. Kalau untuk memakai baju, mengancingi atau lepas mukena masih bisa sendiri. Alhamdulillah masih bisa. Oke. Untuk naik turun tangga bisa Masih ya? bisa sendiri. Kayak di agrowisata ya masih bisa naik tangga ya. Iya. Nah, untuk mandi juga aktivitas mandi, sabunan, keramas, sampoan, sikat gigi bisa sendiri. Masih bisa sendiri. Oke. Saya hitung skornya ya, Nek ya. Iya. Di sini Nenek skornya 20, artinya masih bisa mandiri. Ya, Iya. tidak perlu bantuan orang lain. Iya. Oke. Nah, selanjutnya instrumen kedua yaitu instrumen IADL ya, Nek. Iya. Instrumental Activity Daily Living selain kegiatan dasar yang tadi. Iya. Oke. Lanjut aja ya, Nek. Yang pertama untuk kegiatan berbelanja. Nenek masih bisa. Masih bisa. Belanja ke warung sendiri. Iya. Ya. Kalau untuk aktivitas memasak Masih bisa kalau di rumah. Di rumah, Iya. Kalau untuk mengatur obat-obatan, misalnya Nenek punya obat rutin yang mesti diminum, Nenek masih bisa Masih. mengatur obatnya ya? Iya. Oke. Kalau untuk menelepon, Nenek masih bisa menggunakan telepon? Masih bisa. Berarti paham ya menggunakan telepon? Paham. Kalau untuk mencuci baju, masih bisa atau perlu bantuan sama orang lain? Masih bisa. Oke. Kalau untuk membersihkan rumah atau ruangan, menyapu, mengepel, mengelap dinding, seperti itu masih bisa? Masih bisa sendiri. Bisa sendiri. Kalau untuk menggunakan alat transportasi umum, kayak ojek atau kereta, bis, Masih bisa. Bisa ya, pernah bisa ya? Masih bisa semuanya itu masih. ya. Kalau untuk mengatur keuangan, misalnya Nenek punya penghasilan, Iya. bisa diatur sendiri untuk keperluan sehari-harinya. Iya bisa. Bisa. Iya dari dulu penghasilan, kalau sekarang kan ya di sini ya. Iya. Ya. Iya. Oke, sudah saya totalkan skornya 16, artinya Nenek masih mandiri, tidak ketergantungan dengan orang lain. Iya. Baik, pertanyaannya sudah selesai, Iya. pemeriksaannya sudah selesai. Bagaimana Nenek perasaannya setelah melakukan pemeriksaan? Lega. Lega. Biar apa namanya nyaman. Nyaman, iya, sambil berkomunikasi dengan saya ya, Nek, ya. Iya. Sering-sering Dikasih. ya, sering-sering kegiatan sehari-hari. Iya. Baik Nenek, terima kasih waktunya. Saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, sahabat lansia, sudah kita simak bersama contoh pengkajian ADL dan IADL terhadap lansia. Para sahabat lansia di rumah bisa mempraktekkan pengkajian ADL dan IADL terhadap keluarga ataupun lansia binaan kalian. Terima kasih sahabat lansia, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.